Di panggung kompetisi, dua kekuatan besar bertabrakan dengan keras, dan gelombang energi yang mengerikan mengalir keluar dengan liar dan menyapu seluruh tempat. Apakah menurutmu ini akan membalikkan keadaan perang? Angan-angan. Zuge baru saja meledak, kekuatan yang kuat mengalir keluar, mengalir ke dalam tripod naga tanpa syarat, nyanyian naga yang kuat pecah di tripod naga, kekuatan yang mengerikan, gila pecah, momentum yang sangat mengejutkan. Di bawah serangan kekuatan ini, bahkan Dewa Api Huang milik Wu Chen tidak dapat menahannya. Dia terkejut untuk mundur dan tampaknya tak terkalahkan. Melihat ini, Wu Chen tersenyum dingin. Karena Zhuge Zhengi benar-benar mengira dia bisa dikalahkan, dia akan memberitahunya apa itu kekuatan yang putus asa. Ah! Wu Chen mengeluarkan suara keras dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang baru. Kekuatan roh yang kuat meledak, dengan momentum yang kuat dan bergelombang tanpa henti. Melihat momentum yang kuat ini, wajah semua orang berubah drastis. Ada apa? Kekuatan tempur Wu Chen telah ditingkatkan lagi. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah mungkin untuk mengatakan bahwa dia selalu menjaga kekuatannya sendiri, dan sampai sekarang, hanya kekuatan penuh yang sebenarnya yang keluar? Seharusnya begitu, karena ada banyak orang di tempat kejadian yang telah menjaga kekuatan mereka. Mengerikan, apakah ini masih kekuatan langit 6 kali lipat bintang ekstrim? Napas ini benar-benar berbeda dari kekuatan langit 6 kali lipat bintang ekstrim. Bahkan kekuatan puncak langit 9 kali lipat bintang ekstrim, saya khawatir, tidak dapat menandinginya. Anak ini bukan manusia, mereka terkejut dan membicarakannya. Ayo, Wu Chen, orang-orang di rumah sakit Bei Chen bersorak. Awalnya, ketika Zhuge menggunakan tripod naga untuk menghancurkan telapak tangan Wu Chen, mereka tidak memiliki harapan untuk menang. Tetapi sekarang Wu Chen mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat dan benar-benar mengubah pemahaman mereka tentangnya. Mereka menyadari bahwa Wu Chen selalu dalam menyembunyikan kekuatannya, sampai sekarang, dia benar-benar menunjukkan semua kekuatannya. Bagaimana mungkin? Zhuge terkejut ketika aku melihat Wu Chen. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat dan memiliki napas yang begitu kuat. Dalam pandangan ini, dia sama sekali bukan lawannya. Naga dan Phoenix keluar bersama. Wu Chen minum banyak dan cahaya keemasan yang cemerlang keluar darinya. Dalam sekejap mata, kekuatan yang cemerlang, gelombang yang mengamuk, seperti gelombang laut yang mengamuk, terus bergulir. Raungan. Kekuatan yang kuat dan cahaya keemasan yang terang keluar, dan membentuk naga emas yang sangat besar. Naga emas ini sangat besar ukurannya, bersinar, mempesona dan cemerlang di sekelilingnya. Banyak pasang mata yang terkejut melihat Wu Chen dan merasakan kekuatan besar naga emas ini. Mata mereka juga penuh dengan rasa takut. Kekuatan naga emas ini juga sangat mengerikan. Raungan. Naga emas meraung, mengaum di langit, kekuatan yang dahsyat, mengguncang langit dan bumi. Dengan suara keras, naga emas terbang keluar dan menghantam kekuatan yang dahsyat itu. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar, energi yang mengerikan, guncangan yang melonjak tanpa henti, melesat ke segala arah, membuat semua makhluk marah. Raungan. Phoenix, yang telah ditekan, juga melebarkan sayapnya lagi. Api yang mengamuk, yang membakar, kemarahan yang tak tertandingi, melonjak ke segala arah. Di bawah serangan naga emas dan Phoenix, bahkan jika Zhuge adalah orang yang mendesak tripod naga Lingbao tingkat bumi, itu juga tidak dapat mengubah kegagalannya. Kong, naga emas terbang keluar, ekor naga itu mencambuk ke bawah dan menghantam tripod naga besar dengan keras. Kekuatan yang dahsyat membuat tripod naga besar bergetar terus-menerus, yang tidak dapat menahan kekuatan ini. Pada saat yang sama, Phoenix, dengan sayapnya yang mengepak dan melawan api yang kuat, juga bergegas mendekat. Namun, ia tidak bergegas menuju tripod naga, tetapi tubuh Zhuge Zheng. Pada saat ini, karena gerakan yang terputus-putus, momentum Zhuge Zheng telah mencapai titik terendah, dan di mana ia dapat menahan kekuatan Phoenix. Ah! Zhuge berteriak kepadaku. Ia terkena pukulan langsung. Ia melesat ke belakang, menumpahkan darah tanpa henti di udara, dan jatuh di peron. Napasnya juga jatuh ke titik terendah. Mata banyak orang tertuju pada pria yang jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak pernah memimpikannya hasil ini. Zhuge Zhengi dikalahkan.
Ya Tuhan, bahkan Zhuge Zeng aku juga kalah, tidak dapat menghentikannya untuk menang. Kekuatan Wu Chen tidak kalah dengan Sun Yan, yang tidak dapat dipercaya. Bersama dia, masih ada 3 orang di Bei Chen Yuan yang menang berturut-turut. Hasil ini sama dengan Tai Yimen. Bahkan Tanah Suci Tianxuan tidak dapat menandinginya. Hasil ini sangat membanggakan. Tidak juga, aku tidak tahu dari mana keberuntungan rumah sakit Bei Chen berasal. Tidak kalah dengan penampilan bakat yang tak tertandingi seperti itu. Terjadi keributan dan banyak diskusi. Wu Chen menang. Wasit mengumumkan hasil akhirnya, dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat. Alasan mengapa dia mengatur Zhuge Zengmi sebagai lawan Wu Chen adalah untuk mengecewakan Zhuge Zengmi semangat Wu Chen. Jika orang lain tahu bahwa mereka dapat membiarkan orang yang lemah seperti itu berhasil terus-menerus di Dongsuanyu, itu akan menjadi lelucon bagi mereka. Namun, tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Wu Chen bertindak melawan langit, mengalahkan Zhuge Zengmi dan memenangkan pertempuran. Hebat, Wu Chen menang. Orang-orang di rumah sakit Bei Chen bersorak dan sangat senang. Hasilnya di luar dugaan mereka. Kerja bagus, anak kecil. Orang-orang Tianqi membelai jenggot mereka dan mengangguk berulang kali. Dia sangat puas dengan kinerja Wu Chen. Sekarang kompetisi peringkat telah berlalu selama sehari. Ada 3 orang di rumah sakit Bei Chen yang berada dalam kondisi menang. Hasil yang membanggakan seperti itu jarang dicapai sejak konferensi pertukaran Tanah Suci Negeri Dongeng. Sekarang kompetisi sedang berlangsung, orang-orang yang masih mempertahankan kemenangan beruntun sama dengan Tai Yimen di Bei Chen Yuan. Mereka semua 3 orang, sedangkan untuk sekte lain, mereka semua 2 atau 1, atau bahkan tidak ada. Aku tidak tahu seberapa jauh anak kecil ini bisa melangkah. Tiba-tiba, pria di Tianqi menantikan untuk melihat langkah seperti apa yang bisa diambil Wu Chen dalam konferensi pertukaran negeri Dongeng ini. Di bab 1067, saat pertandingan terakhir berakhir, pertandingan hari ini pun berakhir. Selamat beristirahat malam ini, dan berusaha lebih keras besok. Ayo kembali. Kompetisi sepanjang hari membuat banyak orang merasa sangat lelah, jadi mereka kembali ke kamar untuk beristirahat setelah makan. Tentu saja, para tetua dan tetua tertinggi itu tidak tinggal diam, karena beberapa pesaing terluka, perlu perawatan dan memulihkan kekuatan mereka. Wu Chen ingin membantu, tetapi tetua Taisang tidak diizinkan untuk mengatakan apapun. Namun, ia harus beristirahat dan memulihkan energinya. Alasan mengapa mereka tidak diizinkan adalah karena mereka takut ia terlalu lelah, tidak cukup istirahat dan tidak cukup mengerahkan diri. Sekarang, di mata tetua Taisang, Wu Chen dan Sun Yan telah menjadi sama seperti Huayang, dan mereka berharap ia akan membawa mereka hasil yang lebih baik. Malam berlalu dengan cepat dan siang pun tiba lagi. Setelah sarapan, semua orang di Bei Chen Yuan langsung pergi ke alun-alun Xingyu. Hari ini adalah hari ketiga konferensi pertukaran Xiandao dan hari kedua kompetisi peringkat. Akan ada banyak duel master, dan semuanya sangat antusias. Xiao He dan Liu Chong naik ke panggung. Peng Da dan Yang Yun naik ke panggung. Lu Mengzheng dan Bu Jingtao naik ke panggung. Wasit memanggil satu per satu. Xiao He adalah yang pertama bermain di Bei Chen Yuan. Lawannya adalah Liu Chong, pemain ketiga terbesar di Tanah Suci Tianxuan. Kultivasinya juga merupakan puncak Xingji Jingjiu Chong Tian, yang kuat dan tidak mudah dihadapi. Saya pergi. Tanpa ragu-ragu, Xiao He berjalan ke panggung kompetisi. Setelah istirahat semalam, dia penuh energi dan memiliki energi yang tak ada habisnya. Kakak Xiao, ayo. Kekuatan Xiao He, yang juga sangat kuat, menempati urutan kedua di halaman Bei Chen, jadi, segera, dia berada di atas angin dalam pertempuran ini. Xiao He menang. Wu Chen melihatnya. Sekarang Xiao He memiliki keunggulan mutlak. Dia memaksa lawannya untuk melarikan diri. Selama tidak ada situasi yang tidak terduga, dia akan memenangkan pertempuran. Apa ini? Tiba-tiba, terjadi keributan besar di kerumunan. Kemudian, Wu Chen merasakan gelombang kekuatan yang kuat keluar. Menurut pandangan orang-orang, dia juga melihat ke masa lalu dan platform kompetisi tempat Lu Mengzheng dan Bu Jingtao berada. Lu Mengzheng, tidak perlu dikatakan lagi, adalah murid sejati pertama Gunung Xuankong. Kekuatannya secara alami luar biasa. Lawannya juga sangat kuat. Dia adalah murid sejati ketiga Taimen,
di samping Du Guwudi dan Liu Xiaohui, dan lebih baik dari Zhuge Zhengme. Kekuatannya perlu lebih menakutkan. Pertarungan antara keduanya telah menarik perhatian semua orang sejak awal. Ini, Wu Chen menatap LVMENGZHENG, dan darinya, cahaya yang cemerlang meledak. Cahaya ini sangat indah, sangat menyilaukan, naik dan berangsur-angsur berubah menjadi cermin. Ini yang terbaik di dunia. Hati Wu Chen terkejut. Cermin ini memiliki kekuatan bitah dan teror. Sangat mengerikan, jauh lebih kuat daripada Lingbao tingkat rendah. Tidak diragukan lagi itu adalah Lingbao tingkat menengah. Dari sudut pandang informasi, murid sejati pertama Sekte Sida, yang memegang senjata dan senjata ajaib, bukanlah Lingbao tingkat rendah, tetapi Lingbao tingkat menengah. Bagi mereka, murid sejati pertama, yang merupakan kunci bagi mereka untuk bersaing memperebutkan tempat pertama, tentu saja, adalah memberi mereka peralatan terbaik. Misalnya, Hua Yangfei, murid sejati pertama Akademi Beichen, ia memiliki beberapa senjata ajaib, yang juga merupakan Lingbao tingkat menengah. Ini pertama kalinya aku melihat Lingbao yang biasa-biasa saja di tingkat bumi. Begitu pula denganku. Ini juga pertama kalinya aku melihat harta karun roh biasa-biasa saja di tangga bumi. Kedua mataku terfokus pada Lu Mengzeng dan cermin berharganya. Di cermin itu, ada kekuatan bidah dan tirani. Kekuatan ini, teror yang tak tertandingi, jauh melampaui harta karun roh tingkat rendah. Dengan bantuan harta karun elit di tingkat bumi, kekuatan Lu Mengzeng melambung tinggi, dan seluruh orang itu seperti dewa yang datang ke dunia, dengan keagungan yang tak tertandingi. Itu yang terbaik di dunia. Di sisi yang berlawanan, Bu Jingtao terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Lu Mengzeng telah menggunakan harta karun roh tingkat menengah di tingkat bumi. Namun, kekuatan harta karun roh seperti itu sangat mengerikan, cukup untuk membunuh semua yang ada di angkasa. Cermin roda cahaya, membalikkan langit dan bumi. Lu Meng berteriak keras, mendesak harta karun roh elit di tangga bumi. Kekuatan dahsyat dituangkan ke dalam cermin roda cahaya, yang bergetar dan meledak menjadi cahaya yang kuat. Cahaya itu menyatu dan melonjak tanpa henti, memperlihatkan kolom cahaya yang sangat besar, yang panjangnya 100 kaki. Gelombang energi yang mengerikan keluar, yang mengejutkan. Pada saat ini, mata banyak orang berkumpul di Lu Mengzeng. Apa yang ada di hati mereka hanyalah keterkejutan yang tak berujung. Kekuatan Lingbao yang menjepit di tahap ini terlalu mengerikan. Wajah Bu Jingtao banyak berubah. Melihat Lu Mengzeng, dia juga penuh dengan keterkejutan. Tingkat Lingbao tidak tertutupi oleh kekuatannya. Itu sangat mengerikan. Itu di luar imajinasi. Dia mengangkat tombak di tangannya, yang merupakan Lingbao-nya, dan mencapai tingkat tanah. Namun, dibandingkan dengan cermin Guanglun Lu Mengzeng, itu masih jauh lebih buruk, karena hartanya hanya Lingbao tingkat rendah, sedangkan cermin Guanglun milik LVMENGZHENG adalah Lingbao tingkat menengah yang sesungguhnya. Kesenjangan di antara keduanya sangat besar. Namun, sekarang dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Sirius Halberd menghancurkan langit dan bumi. Memegang tombak itu, mengeluarkan suara tiba-tiba, dan memukulnya dengan keras. Dengan pukulan tombak itu, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Sebuah kekuatan dahsyat meledak keluar, seperti ombak, menyapu dan menghancurkan dunia. Dapat dilihat bahwa gerakan Bu Jingtao ini juga sangat kuat, yang sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa. Namun, LVMENGZHENG hanya tersenyum kecil, dia mendesak cermin roda cahaya, kolom cahaya keemasan, meledak keluar dari langit, kekuatan super, ledakan dahsyat, menghancurkan semua hal di dunia. Ledakan. Di bawah mata yang terkejut, kedua serangan teroris itu bertabrakan dengan hebat. Tiba-tiba, badai yang kuat pecah dari pusat tabrakan, dan energi dahsyat itu mengalir ke segala arah. Pada saat ini, seluruh platform Biu bergetar dan berguncang dengan liar, tetapi tidak retak. Setelah kompetisi kemarin, Tai menyadari bahwa platform kompetisi asli tidak cukup kuat, jadi setelah kompetisi tadi malam, platform tersebut dibangun kembali dengan bahan yang lebih kuat untuk memastikan kelancaran jalannya kompetisi. Dalam bab 1068, energi dahsyat bambu Yuexing meledak dari pusat tabrakan, seperti air pasang, mengalir ke segala arah, luas dan perkasa. Kekuatan serangan ini sangat dahsyat. Bu Jingtao sama sekali bukan lawan. Serangannya,
yang hanya berlangsung sesaat, patah dan sama sekali tidak dapat menahan kekuatan Lu Mengzheng. Segera, dia jatuh ke arah angin, jatuh dari udara, memuntahkan seteguk darah, kalah. Lu Mengzheng menang. Wasit mengumumkan hasil akhirnya. Melihat hasilnya, semua orang terkejut. Itu adalah Ling Bao tingkat menengah dari tingkat bumi. Itu benar-benar kuat. Itu bahkan bukan saingan bagi Jing Tao. Itu layak menjadi murid sejati pertama Gunung Xuankong. Bahkan orang ketiga di Tai tidak bisa menang. Sekarang, 10 besar pada dasarnya jelas. Mereka adalah murid sejati pertama dari 10 sekte utama. Adapun Liu Xiaohui dan Bu Jingtao, mereka pada dasarnya berada di peringkat 10 besar atau lebih dari 20. Saya tidak bisa menyalahkan mereka untuk itu. Murid sejati pertama dari semua sekte besar sangat tidak normal dan berbakat sehingga mereka tak tertandingi di dunia. Bagaimana orang lain bisa memiliki kesempatan dan kekuatan untuk bersaing dengan mereka? Di sisi halaman Bei Chen, Wu Chen juga memiliki ekspresi bermartabat. Kekuatan Mengzheng tidak kosong. Bahkan jika dia ingin menang, itu jelas bukan hal yang mudah. Pada saat ini, Xiao He juga mengakhiri pertempuran, mengalahkan lawannya dan memenangkan kemenangan terakhir dari pertempuran ini. Wu Chen dan Wang Meng naik ke panggung. Tak lama kemudian, wasit memanggil nama Wu Chen. Apakah akhirnya aku? Wu Chen bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke panggung. Lawan Wu Chen adalah Wang Meng. Jangan khawatir. Mendengar nama lawan Wu Chen, orang-orang di Beichen Yuan sangat senang. Kekuatan Wang Meng mirip dengan Xia Yulan. Mereka semua adalah pencapaian dari 8 surga di Xingjing. Mereka sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Wu Chen. Saya mengaku kalah. Sebelum mulai bertarung, Wang Meng sudah mengakui kekalahannya. Meskipun kultivasi Wu Chen buruk, dia hanyalah bintang 6 kali lipat surga, yang lebih buruk darinya. Namun, kekuatannya adalah tirani sesat. Dia telah mengalahkan banyak orang kuat berturut-turut. Bahkan Zhuge Zhengi dari Taimen bukanlah lawannya, apalagi dia. Jadi, daripada membuang-buang waktu bertarung dengannya, lebih baik langsung mengakui kekalahan. Bersenang-senanglah. Sungguh luar biasa bahwa Wang Meng langsung menyerah. Apa kekuatan Wu Chen? Jelas bagi semua orang, bahkan Zhuge Zhengi bukanlah lawannya. Hanya sedikit orang yang bisa bertarung dengannya di konferensi pertukaran negeri dongeng. Bahkan di antara 10 negeri dongeng teratas, diperkirakan hanya 3 murid sejati teratas yang memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Kamu sudah banyak bicara. Selanjutnya, dia akan jauh lebih mudah. Wu Chen mengangkat bahu di panggung kompetisi. Karena lawannya telah mengakui kekalahan, dia terlalu malas untuk mengurus begitu banyak hal. Sudah tepat untuk tidak bertarung. Wu Chen menang. Wasit mengumumkan hasil akhirnya. Sekarang, konferensi pertukaran telah memasuki hari ketiga, dan mereka memiliki pemahaman tertentu tentang tingkat kekuatan mereka sendiri. Dalam kasus kesenjangan kekuatan yang terlalu besar, banyak orang akan memilih untuk langsung mengakui kekalahan dan menyimpan kekuatan mereka untuk menghadapi pertempuran yang menentukan berikutnya. Dengan cara ini, itu tidak hanya menguntungkan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk promosi waktu kompetisi, menghemat banyak waktu. Segera, 6 pertandingan telah berlalu. Dalam 6 kontes ini, lawan yang ditemui Wu Chen umumnya lemah. Baginya, tanpa tekanan apapun, dia menang dengan mudah. Wu Chen dan Yue Qingzu naik ke panggung. Dalam kompetisi ke-7, Wu Chen bertemu dengan Bambu Yuexing. Untuk Bambu Yuexing, dia mengatakan bahwa dia mengenalnya, tidak mengenalnya, tidak mengenalnya. Ketika Linglong Xianzun berulang tahun, dia dan Yuexing Bambu terjebak di ruang misterius itu dan berbagi suka dan duka. Namun, mereka tidak banyak berhubungan satu sama lain. Mereka juga relatif baru mengenal satu sama lain. Haha, aku tidak menyangka mereka berdua saling berhadapan. Keduanya telah menang terus dari awal hingga sekarang. Jika mereka benar-benar menang sekarang, salah satu dari mereka pasti akan mengakhiri kemenangan beruntun mereka. Aku tidak tahu siapa yang kau inginkan di antara mereka untuk menang. Tentu saja aku Yuexing Bambu, gadis cantik. Haha, aku juga. Setelah kompetisi sebelumnya, popularitas Yuexing Bambu juga melonjak tajam, bersanding dengan Sunyan. Kedua wanita ini, tidak hanya terlihat tak tertandingi, tetapi juga kuat. Mereka bertarung habis-habisan,
menang terus, tak terhentikan. Wu Chen dan Yue King Bambu berjarak 1 meter dari satu sama lain di panggung kompetisi. Mereka tidak langsung memulai. Kupikir kau tidak akan pernah kembali setelah terakhir kali aku pergi. Yue Qingzu berkata pelan, antara dirinya dan Wu Chen, juga ada kenangan yang mendalam. Kalau bukan karena kehadirannya, dia pasti sudah mati di tangan Xuan Mo sekarang. Kemudian, di Gurun Timur, dalam perang terakhir, Wu Chen dan Raja Iblis Juli saling bertarung sampai mati. Akhirnya, dia dipaksa masuk ke ruang yang berbeda oleh Raja Iblis Juli. Menurut dugaan orang-orang, dia mungkin tidak akan keluar lagi untuk waktu yang lama atau bahkan selamanya, dan dia juga berpikir begitu. Karena alasan ini, dia sedih dan meneteskan air mata. Aku hanya tidak menyangka bahwa dalam lebih dari setahun, Wu Chen bergegas keluar dari ruang aneh itu dan membuat kemajuan besar. Sekarang, bahkan dia tidak akan menjadi lawannya. Keberuntunganku lebih baik, jadi aku keluar, kata Wu. Di ruang yang berbeda itu, telah sepenuhnya berubah menjadi neraka di bumi. Jika dia tidak menemukan simpul ruang itu, dia mungkin sudah mati di dalamnya sekarang. Yue Qingzu tersenyum. Meskipun Wu Chen mengatakannya dengan sederhana, dia tahu bahwa jalan kembalinya tidak mulus. Pasti penuh dengan liku-liku dan kesengsaraan. Apakah itu masih ada padamu? Wu Chen tahu apa yang dimaksud Yue Qingzu. Dia tidak menjawab secara langsung, tetapi menggunakan cara lain. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Yue Qingzu menatapnya. Dia juga orang yang cerdas. Karena dia tidak ingin menjawab dengan tegas, dia tidak bertanya apapun. Aku adalah tubuh roh bulan. Kekuatan rohku yang unik baik untukmu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa datang kepadaku. Aku berkewajiban. Awalnya, teratai neraka awalnya dimaksudkan untuk disuntikkan ke dalam dirinya oleh Xuan Mo. Namun, Wu Chen tiba-tiba datang dan menghalanginya di depannya dengan tubuhnya, yang membuat teratai neraka dipindahkan kepadanya. Dia selalu sangat bersalah tentang ini. Jika Wu Chen memiliki sesuatu yang panjang atau pendek, dia akan menyalahkan dirinya sendiri sepanjang hidupnya. Terima kasih. Wu Chen pandai dalam kebaikan Yue Qingzu, tetapi dia memiliki cara untuk menghadapi neraka teratai seharusnya tidak ada masalah besar. Ya, kita tidak sabar. Ayo cepat mulai. Melihat dua orang mengobrol di sana sama sekali tidak berarti apa-apa. Orang-orang juga khawatir. Mereka tidak datang ke sini untuk melihat dua orang berbicara di sana. Wu Chen sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya orang lain tidak sabar. Kalau begitu, ayo kita mulai. Yue Qingzu mengangguk, baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kuharap begitu. Wu Chen juga sangat menghargai Bambu Yue Xing. Pria ini, seperti roh lokal Zhou Jie, memiliki fisik yang istimewa. Dia berbakat dan berbakat. Selama dia tidak jatuh di tengah, prestasinya di masa depan pasti akan membuat orang takut setengah mati. Laut naik ke bulan. Yue Qingzu Jiao minum dan menggunakan keterampilan uniknya secara langsung. Dia melihat bulan yang cerah perlahan muncul dari tubuhnya dan tergantung di langit. Roh bulan yang besar pecah seperti gelombang. Laut naik dan bulan yang cerah. Wu Chen juga tahu tentang keterampilan unik Bambu Yue Xing ini. Itu adalah keterampilan unik yang sangat kuat. Selain itu, bentuk tubuh unik dari roh bulan lalu dapat memainkan kekuatan teroris tertinggi. Dapat dikatakan sepenuhnya bahwa gerakan bulan terbit laut hampir merupakan keterampilan unik yang dirancang khusus untuk roh bulan. Hanya sedikit orang lain yang dapat memahaminya. Dalam kehidupan sebelumnya, Wu Chen pernah melihat bulan terbit laut yang dilakukan oleh orang kuat yang terkenal di dunia. Hanya dengan kekuatan itu bisa benar-benar mengerikan. Satu gerakan dapat menghancurkan dunia. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen tidak berani ceroboh. Begitu tubuhnya bergetar, kekuatan besar keluar darinya. Cahaya keemasan yang cemerlang terus melonjak dan menyatu, membentuk Raja Peri yang besar, menutupi tubuhnya dan menjaganya. Kemudian, bilah cahaya keemasan yang terang terangkat dari bahu Raja Peri. Bilah cahaya keemasan itu bersinar, menyilaukan dan menyilaukan. Melihat bahwa kedua pria itu telah menggunakan keterampilan unik mereka, orang-orang juga bersemangat. Setelah kompetisi 2 hari sebelumnya, popularitas kedua pria itu meningkat pesat, dan sekarang mereka tidak kalah dari Hua Yang Fei dan Elf Meng Zheng. Oleh karena itu, mereka penuh dengan harapan untuk perang.
Mereka ingin melihat siapa dua pendatang baru legendaris yang lebih kuat. Pedang Raja Abadi. Begitu alis bambu dan Willow berdiri di dinasti Qing, gerakan Wu Chen tampaknya lahir untuk menahannya. Di bawah satu serangan, semuanya hancur dan tak terhentikan. Namun, dia tidak akan takut. Di dunia ini, tidak ada gerakan absolut atau pengekangan absolut. Yang disebut pengekangan hanyalah relatif. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat mengabaikan semua pengekangan dan langsung membunuh dalam hitungan detik untuk mengalahkan lawan. Kekuatan yang melonjak meletus dari tubuhnya, membentuk cahaya warna-warni, mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti Dewi Sembilan Hari, yang menakjubkan. Kekuatan besar mengalir keluar dari tubuhnya dan mengalir ke bulan yang cerah. Bulan yang cerah bersinar di seluruh dunia. Kekuatan besar menyapu ke bawah. Pada saat ini, bambu bulan yang jernih mendesak bulan yang cerah itu, menuju Wu Chen untuk menyerang. Bulan yang cerah dan besar, membawa kekuatan teror, menekan ke bawah dari langit, kekuatan yang besar, getaran yang gila. Ruang di sekitarnya, dalam sekejap, retak, yang tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Wu Chen juga terkejut. Bulan yang terbit di laut adalah kekuatan tertinggi. Itu sangat menakutkan dan tidak mudah untuk dilawan. Pedang Raja Peri. Wu Chen minum banyak, dan dantian melonjak. Kekuatan yang kuat keluar darinya dan mengalir ke Raja Abadi. Raja Abadi meraung, dan kekuatan yang kuat meledak, menyapu dan menghantam. Pedang cahaya keemasan, terentang, kekuatan yang mengerikan, terus-menerus bergetar dan melonjak. Boom! Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di atas kepala. Sebuah kekuatan besar jatuh dari udara. Momentum yang kuat dan gelombang yang gila membuat ruang di sekitarnya runtuh dan meledak satu demi satu. Melihat ini, Wu Chen juga tidak ragu lagi, kedua tangannya terbuka, bilah cahaya keemasan, terbelah tanpa ampun, kekuatan besar, gegar otak yang melonjak, mendidih dengan liar. Bang! Suara keras, tiba-tiba, bilah cahaya keemasan dan bulan yang cerah bertabrakan dalam sekejap, energi yang mengerikan, meledak dengan gila, seperti gelombang yang kasar, gila ke segala arah. Di tengah tabrakan, bulan yang cerah dari bulan dan bambu langsung hancur oleh tepi Raja Abadi Wu Chen, yang berubah menjadi sepotong cahaya dan hujan dan memancar. Melihat ini, semua orang terkejut. Mereka tidak asing dengan gerakan Wu Chen. Dia telah menggunakannya berkali-kali sebelumnya dan mematahkan banyak jenis serangan. Jadi mereka tidak terkejut melihat bulan yang cerah dari bambu Yue Xing hancur. Apakah itu dipotong? Yue Qingzu melihat semua ini. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang gerakan Wu Chen, dan kekuatan pihak lain sangat kuat, jadi tidak mengherankan jika dia dapat memotong bulan terangnya. Bulan akan terbit lagi. Dengan minuman yang lembut, kekuatan bulan melonjak pada tubuh bambu yang jernih. Sekali lagi, ia mendesak bulan yang terang. Kekuatan yang kuat dan getaran yang gila membuat ruang di sekitarnya terus-menerus retak, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Segera, bulan yang terang, sekali lagi di udara, meletuskan kekuatan yang mengerikan, yang bahkan lebih hegemonik dan menakutkan daripada bulan terang sebelumnya. Pada saat ini, Yue Qingzu menatap Wu Chen lagi. Dia tahu bahwa jika dia hanya mendesak bulan terang, dia takut itu tidak cukup. Hasilnya hanya bisa sama seperti bulan terang sebelumnya, yang hancur tanpa ampun dan tidak dapat menyebabkan kekuatan membunuh yang efektif padanya. Jadi, dia harus membuat beberapa perubahan agar efektif. Cahaya 7 warna keluar dari tubuhnya dan masuk ke bulan terang, menutupi permukaan bulan terang, membentuk lingkaran halo bulan, tetapi lingkaran halo bulan ini berwarna-warni, tidak seperti halo bulan normal, yang menunjukkan warna putih kabur. Begitu halo bulan terbentuk, udara di sekitarnya tampaknya telah dikosongkan, membentuk zona vakum. Kemudian, bulan jatuh dan menyerang Wu Chen. Gerakan Wu Chen tetap sama. Pedang Raja Abadi terbuka, membawa ujung yang tajam. Energi emas mengalir keluar dan langsung terbelah menuju bulan terang. Bulan terang ini akan hancur juga. Bang! Tepi Raja Abadi dan bulan yang terbit bertabrakan lagi. Kekuatan dahsyat meletus dan menyerbu ke segala arah. Mata banyak orang menatap Biwutai. Mereka tak berkedip. Di sana, badai energi keluar dan pecah seperti ombak, menyapu seluruh dunia. Ruang Biwutai bergetar hebat, seperti tersapu banjir. Badai energi yang mengerikan terus-menerus menyerbu untuk menghancurkan Biwutai.
Apakah kamu menemukan bahwa ini lebih keras daripada Wu Tai? Apakah sulit? Bagaimana mungkin aku tidak menemukannya? Menurut energi yang dihasilkan oleh tabrakan ini, jika itu adalah platform kompetisi kemarin, itu pasti sudah rusak. Platform kompetisi hari ini, meskipun masih bergetar, tidak rusak. Yah, sepertinya memang benar apa yang kamu katakan. Dalam perang antara Wu Chen dan Yue Qing, orang-orang juga memperhatikan struktur Biwutai. Biwutai hari ini memang lebih kuat daripada Biwutai kemarin. Hancurkan untukku. Wu Chen meneguk minumannya, mengangkat tangannya dan mengayunkan bilah Raja Abadi, bilah cahaya keemasan yang besar. Bilah itu sulit dibelah. Bilah itu kuat dan menghantam bulan hingga hancur. Wah, pada saat ini, tiba-tiba, energi aneh meledak dari bulan yang terang. Energi ini mengalir keluar dan dengan cepat menutupi ruang di sekitarnya. Kemudian, Wu Chen menemukan bahwa bilah Xianwang-nya melambat banyak, seperti jatuh ke dalam lumpur. Ada apa? Wu Chen bingung. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Dia membuka matanya dan melihat ke tempat terjadinya tabrakan. Jelas ada sesuatu yang mengganggu bilah Raja Abadinya, sehingga tidak dapat memainkan peran yang efektif. Itu lingkaran cahaya. Wu Chen sangat cerdas sehingga dia segera menyadari bahwa ada lingkaran cahaya yang terbungkus warna di sekitar bulan yang terang. Lingkaran cahaya inilah yang menghalangi bilah Raja Abadinya untuk mengerahkan kekuatannya. Wu Chen, apakah kamu siap untuk gerakanku? Dengan senyum tipis dan keterkejutan, kekuatan dahsyat meledak dan mengalir ke bulan. Kekuatan bulan diperkuat lagi, membawa kekuatan teror dan menekan dengan keras. Klik, ruang di sekitarnya meledak dalam sekejap, yang tidak mampu menahan kekuatan dahsyat ini. Kekuatan bulan yang cerah, menekan dengan kuat pada tepi Raja Abadi, ingin menghancurkan tepi Raja Abadi. Wu Chen segera tiba di tempat di mana tekanan berlipat ganda. Kekuatan besar diberikan pada bilah Raja Abadinya, begitu berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Hebat, hebat. Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berdecak. Laut yang naik dan bulan yang terang memang merupakan kekuatan sihir yang hebat. Kekuatan ini lebih kuat daripada segel bintang 9 langit rongke dan segel cahaya matahari abadi malam. Sayangnya, kultivasi bambu Yuexing tidak mencukupi sekarang, dan tidak dapat benar-benar memainkan kekuatan jurus ini. Klik, akhirnya, bilah Raja Abadi Wu Chen tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Bilahnya hancur, energi emas meledak dan menyerbu ke segala arah. Melihat ini, kita semua terkejut. Bagaimana mungkin kita tidak membayangkan bahwa kekuatan bambu Yuexing begitu mengerikan sehingga bilah Raja Abadi Wu Chen pun dapat hancur. Bulan tidak berhenti bergerak. Sebaliknya, ia mempercepat kecepatannya dan menekannya ke arah Raja. Itu seperti meteorit yang jatuh. Itu sangat kuat. Tangan Raja Peri. Melihat bahwa bulan yang terang akan jatuh di atas Raja Peri, tiba-tiba, dua lengan besar terentang dari bahu Raja Peri. Kedua lengan ini sangat tebal, seperti tangan raksasa, menari liar di langit. Kekuatan yang mengerikan sedang meledak. Wu Chen memegang tangan kanannya dan dua lengan besar. Dia meraihnya dan menuju bulan yang cerah, yang bergegas turun. Kekuatan besarnya meledak. Pegang untukku. Wu Chen minum banyak. Kekuatan yang kuat keluar dari tubuh dan mengalir ke Raja Abadi. Raja Abadi meraung dengan marah. Energi yang melonjak meledak dan bergegas. Kekuatan tangannya meningkat pesat, yang menahan bulan yang cerah. Bulan, bambu, dan bulan berubah. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga dia bisa menahan bulannya yang cerah. Halo bulan. Bulan bambu bening Jiao minum, segel tangan Jue berbalik, kekuatan yang kuat, keluar dari tubuh, mengalir ke bulan. Pada saat itu, warna halo di bulan yang cerah lebih cantik. Itu mengepul dan melompat, bergelombang, seperti langit dan bumi yang tak terbatas, kekuatan besar, yang bekerja pada tangan Raja Perinya, untuk melarutkan tangan Raja Perinya. Itu halo. Sebelumnya, Wu Chen telah berspekulasi bahwa keberadaan halo ini mungkin telah membuat tepi Raja Perinya tidak berlaku, dan tidak dapat berdampak lebih jauh pada bulan. Sekarang, dia akhirnya dapat memastikan bahwa itu memang peran halo ini. Pegang aku. Ketika tubuh Wu Chen bergetar, energi emas murni menyebar dan menyerbu Raja Abadi, membuat kekuatan Raja Abadi meningkat lagi. Meskipun halo bulan bambu Yuexing mendominasi dan dapat menghilangkan banyak kekuatan,
formula Dharma yang dia kembangkan bukanlah formula Dharma biasa, tetapi semuanya adalah keterampilan supernatural. Bahkan jika itu adalah halo bulan, itu jelas bukan hal mudah untuk menghilangkannya. Energi emas murni meletus, yang membuat kedua tangan Raja Peri berubah menjadi tangan emas. Cahaya emas terang bersinar di langit dan bumi, menyilaukan. Ketika mereka menjadi tangan emas, pertahanan kedua tangan itu secara alami akan lebih kuat. Di bawah bungkusan cahaya emas, bahkan halo bulan dari bambu Yue Xing tidak akan menghasilkan banyak efek. Apa? Yue Qingzu membuka matanya lebar-lebar dan melihat semua ini dengan kaget. Matanya penuh dengan keheranan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa cahaya emas Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan halo bulannya dapat dilawan. Ini adalah akhirnya. Wu Chen tersenyum ringan. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat mengabaikan siapapun kecuali Dugu Wudi di konferensi pertukaran negeri peri. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari tubuh dan naik ke langit. Itu membentuk kekuatan telapak tangan yang kuat langsung di udara. Kekuatan telapak tangan ini sangat besar, kekuatan yang mengerikan, dengan cepat menyusup keluar, membuat ruang bergetar dan berguncang tak terhentikan.